Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak ibu-ibu jamaah Masjid Darul Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menggolongkan manusia menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang beruntung, dan yang kedua adalah golongan orang-orang yang merugi. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang merugi. Siapa golongan yang beruntung dan yang merugi itu? Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang mensucikan dirinya, orang-orang yang mensucikan jiwanya. Sedangkan orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang mengotori jiwanya. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa golongan yang beruntung dan merugi itu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar, dengan matahari, dengan bulan, dengan siang, malam, langit, bumi dan lain sebagainya. Sebagaimana di dalam surah Asy-Syam, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya, walaili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya, wassama'i wama banaha, dan demi langit dan pembinaannya, wal ardi wama tahaha, demi bumi dan penghamparannya, wa nafsi wama sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya orang yang beruntung itu adalah orang yang mensucikan jiwanya. Orang yang merugi adalah orang yang mengotori jiwanya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, disebutkan beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya itu adalah yaitu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan dirinya dari akhlak yang tercela dan dari berbagai hal yang hina, yaitu perbuatan dosa dan maksiat. Dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya, yaitu dengan membawa dan meletakkan pada posisi yang menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk, sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir tadi dikatakan bahwasannya orang yang beruntung yang mensucikan jiwanya itu adalah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, dengan membersihkan dirinya dari akhlak yang tercela, ya, akhlak yang tercela misalkan iri, dengki, ya, hasad itu, kemudian ria, ujub dan lain sebagainya, atau perbuatan-perbuatan yang hina, yaitu perbuatan-perbuatan dosa dan
dan maksiat, ya. Beruntung orang yang menjauhkan diri dari semua itu. Dia termasuk orang-orang yang membersihkan jiwanya. Dan orang yang mengotori jiwanya adalah orang yang membawa jiwanya itu, meletakkan jiwanya itu pada tempat yang rendah, yang hina, yaitu dengan dia menjauhkan diri dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat maksiat, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibersihkan jiwanya. Minta kepada Allah supaya hatinya, jiwanya itu bersih. Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan. Engkau adalah pelindung dan penguasanya. Jadi Nabi SAW minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan ketakwaan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mensucikan jiwanya, ya. Jadi kita ini mau membersihkan sifat-sifat tercela pada diri kita, mungkin sombong, ya, takabur, riya, sum'ah, ujub dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat yang tercela, ya. Kita harus jauhi itu, kita harus tinggalkan, tapi tidak bisa kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun minta kepada Allah, sucikan jiwaku ya Allah, ya. Bersihkan jiwaku, yaitu dari sifat-sifat yang tercela tadi. Maka kita mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar jiwa kita ini bersih. Kita minta kepada Allah agar Allah mengkaruniakan ketakwaan dalam diri kita, mensucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela tadi itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengotori jiwa di situ tadi dikatakan yaitu menjauhi petunjuk, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita baca Quran, ya, kemudian kita pahami ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu, maka di situ ada petunjuk-petunjuk Allah. Kita tinggal ngikuti saja. Mana yang Allah perintahkan kita ikuti, mana yang dilarang kita jauhi, ya. Mana yang diperbolehkan, yang dihalalkan, ya kita ambil, ya. Mana yang diharamkan, ya kita tinggalkan, begitu. Jadi Al-Qur'an itu kan petunjuk, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan dijamin siapapun yang mengikutinya dia tidak akan tersesat, ya. Maka kita hendaklah berusaha untuk membaca dan memahami Al-Qur'an, kemudian mengikuti rambu-rambunya tadi itu, petunjuk-petunjuk di dalam Al-Qur'an. Kalau menjauhi petunjuk, maka hati kita itu akan kotor, ya. Termasuk juga yang mengotori jiwa itu adalah yaitu meninggalkan ketaatan, ya. Yaitu meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Adapun yang membersihkan jiwa seseorang, diri seseorang, itu adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat, menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.